Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman para jemaah ya, Gustigang yang kami hormati. Ya, mari kita lanjutkan ngaji berikutnya, yakni tentang luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya, sehingga ada yang mengatakan inna rahmati sabaqatuhu ghadabi, di rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu mendahului kemarahan Allah. Itu ada dawa seperti itu. Ini ada cerita inna aliman minal arifina billah kana lahu jarun su'un. Jadi diceritakan ada seorang alim, katakanlah seorang kiai yang memiliki tetangga yang berakhlak jelek, atau memiliki tetangga yang tidak baik, tetangga yang tidak baik. Mungkin dia bisa saja mungkin ahli maksiat, mungkin suka menyakiti orang lain. Pokoknya tetangganya ini kurang baik. Falamma mata al-jaru waji'a bi janazatihi lin arifi billah yusalli alaihi abad nafsul alim ayusalli alaihi likathrati ma atahu al-jaru minal adha. Nah, suatu ketika si tetangga ini meninggal. Ya, si tetangga ini meninggal. Ketika si tetangga ini meninggal, ya, seorang alim ini kasih kabar, dikasih tahu, dimohon untuk supaya orang alim ini mau mensolatkan atau menyolati jenazahnya tetangga yang tidak baik ini. Ya, karena orang alim ini ya manusia, ya mungkin sering disakiti atau sering diganggu. Nah, dengan kelakuan dari tetangga ini, sehingga ketika disuruh atau diminta untuk menjadi imam sholat jenazahnya tetangga ini, orang alim ini nggak mau. Ya. Abad nafsul alim ayyusolli alaihi. Dia nggak mau mensolatkan atau menyolati tetangga yang meninggal ini. Wa amara ghairuhu ayyusolli alaihi. Bahkan seorang alim ini memerintahkan orang lain supaya menyolati. Dia nggak mau. Ya. Pokoknya dia nggak mau. Dia menyuruh orang lain untuk menyolati tetangga yang meninggal ini. Nah, ternyata wajada lailatin nama al-alim farada likajar bil manami fi rawdatin min riyadil jannah. Nah, akan tetapi pada suatu malam si alim ini bermimpi dia melihat si tetangga yang meninggal ini ternyata dia berada di taman yang indah, berada di taman dari taman-taman surga, enak di taman. Sehingga orang alim ini heran. Faqala lahu al-alim, orang alim ini akhirnya bertanya kepada tetangga ini, ya hadza kaifa haluka ma Allah, wahai tetanggaku, bagaimana keadaanmu di sisi Allah? Ya, bagaimana keadaanmu di sisi Allah? Kamu kok bisa berada di taman yang indah seperti taman dari taman surga? Faqala lahu, maka orang tetangga ini menjawab, ayyuhal alim indama imtana'ta minas sholati alam alayya imtana'tu khaufan min adzabillahi. Ya. Kemudian dia menjawab, wahai seorang yang alim, ketika engkau menolak untuk mensolatkan jenazahku, tidak mau menyolatai ketika aku meninggal, maka hatiku dipenuhi ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan azabnya Allah. Ya, engkau orang yang alim karena melihat
kejelekan-kejelekanku, tidak mau menyolatiku. Aku takut, hatiku dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba ya, ketika aku berada di hadapan Allah, falamma tamasaltu baina yadayillahi taala. Ketika aku sudah sowan kepada Allah, ya, qalali, Allah ternyata berkata kepadaku, ya abdi madza fa'ala bika abdi. Wahai hambaku, apa yang dilakukan hambaku yang lain kepadamu? Bagaimana perlakuan mereka? Qultu ya Rabbi anta ala bikulli syai'in. Saya menjawab, wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui apa yang terjadi terhadap diriku. Faqala Allah Ta'ala li in kana abdi tardaka min babihi fa inna babi yaqbilul matrudina wa ya'fu anil mudhibina adkhiluhu al-jannata faqad ghafartu lahu. Ternyata Allah mengatakan, apabila hambaku menolakmu dari pintunya, ya, maka pintuku tidak pernah tertutup untuk hamba-hambaku. Pintuku selalu terbuka bagi orang yang tertolak. Dan Allah mengampuni dosa-dosaku, dan Allah memasukkanku ke dalam surga, dan Allah mengampuni dosa-dosa. Itu gambaran luasnya rahmat Allah. Maka dari itu besar apapun maksiatan, besar apapun kesalahan dosa yang kita lakukan, janganlah menjadikan kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus berharap dan terus berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang belum bisa baik, ya, marilah kita berusaha untuk baik, yang terus berharap rahmatnya Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang lebih baik lagi. Itulah tadi cerita tentang bagaimana luasnya rahmat Allah kepada hamba, luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.